Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Para pemirsa Mimoza TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hati seorang mukmin dianugerahi dengan kecintaan yang tulus. Cinta diatur di dalam Islam. Betapa tidak seorang ketika cinta itu tidak diatur dengan baik, maka kecintaan itu akan membawa dia ke dalam kebinasaan. Ketika seorang cinta kepada orang lain, cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ahbib habibaka yawmamma, asa ayyakuna baghidaka haunamma." Cintailah seseorang sekedarnya saja. Boleh jadi orang yang engkau cintai menjadi orang yang engkau benci. Sebaliknya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abghid baghidaka haunamma, asa ayyakuna habibaka yawmamma." Bencilah seseorang sekedarnya saja. Boleh jadi orang yang engkau benci menjadi orang yang engkau cintai. Para pemirsa Mimoza TV dimanapun Anda berada, maka kecintaan itu harusnya dilandasi dengan keimanan. Bahkan ketika seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kecintaan dia cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Min awthaqi 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Di antara tali keimanan yang sangat kuat adalah dia cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka kecintaan kita harus lihat baik-baik. Kita cinta kepada orang lain, apakah kita cinta tulus atau tidak? Apakah kecintaan kita dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun karena dunia yang ingin kita dapatkan? Kalau kecintaan yang kita raih itu kecintaan yang hanya mendapatkan dunia, yang hanya mendapatkan kepentingan yang kita akan raih, maka kecintaan itu akan berakhir dengan kekecewaan. Tetapi kalau kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita tidak akan kecewa, karena kecintaan kita dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta. Ketika harta itu dia dapatkan, dia bersyukur. Tanda kesyukurannya, dia keluarkan hartanya itu dengan sebaik-baiknya. Dia keluarkan hartanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena tanda harta yang berkah itu adalah dia mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengeluarkan harta yang dia dapatkan, harta yang senantiasa menemani dia sampai di akhirat kelak. Itulah harta yang berkah. Maka dia bukanlah orang yang senantiasa mencintai harta, menjadi budak dari harta, tetapi dia cinta harta hanyalah sekedarnya saja, sehingga hartanya itu tidak membuat dia binasa. Begitu juga ketika orang mendapatkan jabatan. Kadangkala ketika orang mendapatkan jabatan, dilantik menjadi pimpinan tertentu, dia bangga. Dia mempergunakan jabatannya itu untuk menindas orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Maka jabatan yang dia dapatkan pada saat itu adalah jabatan yang tidak berkah.
Karena jabatan yang dia dapatkan itu hanya untuk menjatuhkan orang lain, hanya untuk menindas orang lain. Tetapi jabatan yang ketika dia dapatkan itu adalah jabatan yang untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pergunakan jabatan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat para pemirsa Mimoza TV dimanapun Anda berada, harta, jabatan itu hanyalah titipan dari Allah. Jangan kita bangga. Sekali waktu jabatan, harta itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita siap untuk mendapatkan harta, ketika siap kita mendapatkan jabatan, kita pun harus siap harta itu akan dicabut dari kita. Kita pun harus siap jabatan itu dicabut dari kita. Jangan sampai ketika kita sudah diberikan harta yang sebanyak-banyaknya, diberikan jabatan yang tinggi, kita terlena dengan jabatan tersebut, sehingga kita kadangkala lupa diri, lupa bahwasanya kita hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Qarun dan Fir'aun. Qarun memiliki harta yang banyak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia dengan hartanya. Bagaimana Fir'aun, dia bangga dengan jabatannya, sampai-sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang sangat tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia di Laut Merah, dan dia sekarang di neraka Jahannam wal iyadu billah. Maka jangan pernah kita cinta terlalu berlebihan terhadap harta dengan jabatan. Kadangkala seorang ketika dicabut jabatannya, dia pergi ke dokter untuk minta obat diazepam, obat penenang, karena dia tidak rela ketika jabatannya dicabut. Dia tidak rela hartanya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia lupa bahwasanya harta dan jabatan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita rela untuk mendapatkan harta yang banyak, ketika kita rela untuk dilantik, berarti kita harus juga rela dicabut jabatan kita. Kita rela juga harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk diambil kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyadari kadar diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang senantiasa mengakui kekurangan dari diri sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.